Publik sempat dibuat bingung soal kronologi penembakan oleh Baradae hingga menewaskan Brigadir J. Mulanya pihak kepolisian menyebut bahwa penembakan dilakukan di depan rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo. Namun tak berselang lama kepolisian menyebut bahwa penembakan dilakukan lantaran Brigadir J melakukan pelecehan seksual kepada istri Irjen Verdi. Kronologi kejadian tersebut diungkap oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Dalam jumpa pers pada Senin 11 Juli 2022, Ramadan mengatakan kejadian maut itu berawal saat Brigadir J masuk ke rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian Baradae yang sedang menjaga rumah dinas itu menegur Brigadir J. Namun Brigadir J malah mengacungkan senjata dan melakukan penembakan. Hal itu lantas membuat Baradae menghindar dan membalas tembakan itu. Aksi saling tembak pun tak bisa terelakkan hingga menewaskan Brigadir J. Tak berselang lama, Ramadan membeberkan kronologi berbeda. Menurut Ramadan, Brigadir J sempat masuk ke kamar Kadif Propam. Saat itu di dalam kamar ada istri Irjen Verdi Sambo yaitu Putri. Kemudian Brigadir J disebutkan melakukan tindakan pelecehan serta menodongkan senjata api ke kepala istri Irjen Verdi. Ramadan menambahkan saat peristiwa itu terjadi, istri Kadif Propam langsung berteriak. Hal ini kemudian membuat Brigadir J panik dan keluar kamar. Baradae yang kala itu berada di lantai atas langsung menuju sumber teriakan. Ia kemudian menanyakan soal teriakan itu kepada Brigadir J dari lantai atas rumah. Selanjutnya Baradae langsung disambut tembakan oleh Brigadir J. Tembakan tersebut langsung dibalas oleh Baradae dan keduanya terlibat baku tembak. Menurut Ramadan, Baradae selamat dan tidak mengalami luka tembak, sedangkan Brigadir J tewas di lokasi. Terkait hal itu, Ramadan menyatakan tidak ada perbedaan penjelasan kronologi dalam perkara itu, melainkan merupakan satu kesatuan. Menurutnya penjelasan soal kronologi kejadian tewasnya Brigadir J di sore hari juga lebih rinci dari penjelasan sebelumnya. Ketua RT di sekitar rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo mengungkap kejanggalan terkait penembakan Brigadir J. Kejanggalan yang dimaksud soal sikap polisi yang tanpa izin mengganti dekoder CCTV di kompleks rumah dinas Polri. Ia menyebut bahwa saat kejadian tak ada mobil ambulans yang melintas di lokasi. Pengakuan ini disampaikan oleh Irjen Pol Purnawirawan Seno Soekarto yang juga Ketua RT setempat. Seno menjelaskan pihak kepolisian tanpa izin mengganti dekoder CCTV kompleks yang berada di pos Satpam. Bahkan menurutnya tak ada laporan yang masuk kepadanya soal penembakan tersebut. Seno bercerita setelah insiden penembakan terjadi, Satpam kompleks mengaku tidak melihat ada mobil ambulans masuk ke TKP untuk mengangkut jenazah Brigadir J. Dikatakannya penggantian dekoder CCTV di kompleks dilakukan oleh pihak kepolisian 1 hari seusai kejadian, yakni Sabtu 9 Juli 2022. Namun Seno sendiri baru mengetahui dekoder CCTV diganti dari laporan Satpam pada Senin 11 Juli. Berdasarkan keterangan Seno, di beberapa titik kompleks perumahan terpasang CCTV yang semuanya berpusat ke pos Satpam. Sebagai informasi, Brigadir J diduga oleh pihak kepolisian sempat melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Seusai melakukan pelecehan, Brigadir J disebut sempat menodong Putri menggunakan pistol. Putri kala itu langsung berteriak hingga terdengar oleh Baradae yang berada di lantai atas. Insiden penembakan pun terjadi hingga menyebabkan Brigadir J meninggal. Kejadian tersebut diketahui terjadi di rumah singgah Irjen Sambo di Jakarta pada Jumat 8 Juli. Pada saat kejadian, Irjen Sambo diketahui sedang tidak berada di tempat kejadian perkara.
Ketua RT Lingkungan Kediaman Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo, Seno Soekarto membeberkan kesaksian security yang mendengar suara tembakan di rumah Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Tak hanya itu, security mengaku pasca kejadian aksi baku tembak Brigadir J dan Baradae, sejumlah polisi tanpa seragam mendatangi rumah tersebut. Dikutip dari Kompas.com, security Kompleks Perumahan Polri itu membeberkan kejadian dan pasca kejadian kepada Ketua RT Seno Soekarto melalui telepon. Security mengaku sempat mendengar suara letusan di rumah Ferdi Sambo. Sebagaimana aksi baku tembak itu terjadi pada Jumat 8 Juli sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun security mengira suara itu hanya suara petasan. Terlebih saat itu bersamaan sebagian besar umat Islam merayakan momen malam takbir Idul Adha. Diungkapkan Seno, selama ini Kompleks Polri memang sering merayakan momen hari besar dengan membunyikan petasan. Lantas pasca kejadian, security juga membeberkan kesaksian dengan adanya sejumlah polisi yang datang ke rumah Ferdi Sambo, namun polisi yang berdatangan itu tanpa seragam. Saat itu security tidak memeriksa alasan kedatangan mereka. Hal ini lantaran security tersebut mengaku takut dan khawatir salah jika menanyakan hal itu. Selain itu, Seno Soekarto juga kesal terhadap sejumlah polisi yang datang pasca kejadian itu. Dikatakan mereka juga mengganti dekoder CCTV kompleks tanpa izin pasca kejadian. CCTV itu terletak di pos kompleks. Seno memastikan sebelum kedatangan mereka, sejumlah kamera CCTV yang berada di Kompleks Polri aktif dan tidak rusak. Sejumlah kamera CCTV mengarah ke jalan perumahan. Diketahui Seno sendiri merupakan pensiunan polisi. Ia seorang Mayor Jenderal Purnawirawan Bintang 2 Polisi. Suaranya itu seperti petasan. Ketua RT Komplek Polri Duren 3 Seno Soekarto mengungkapkan beberapa kejanggalan di hari baku tembak terjadi di rumah dinas Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Diketahui insiden baku tembak tersebut telah menewaskan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Seno mengungkapkan terdengar suara letusan hingga rumah Ferdi Sambo yang mendadak ramai. Jarak antara rumah dinas Ferdi Sambo dan Seno diperkirakan sekira 300 meter. Seno mengira suara letusan tersebut berasal dari petasan lantaran warga biasa menyalakan petasan saat hari raya. Insiden baku tembak itu memang terjadi menjelang hari raya Idul Adha. Tak hanya Seno, beberapa warga juga mengira suara letusan itu berasal dari petasan. Ia juga sempat bertanya kepada satpam yang bertugas di hari terjadinya peristiwa penembakan. Pasca suara letusan, satpam yang berada di pos jaga melihat banyak orang yang diduga anggota polisi berdatangan ke rumah dinas Kadif Propam. Lebih lanjut, satpam sempat bertanya tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi. Namun, orang-orang yang berada di rumah dinas Ferdi menyebut tak terjadi apapun. Meski begitu, semakin lama semakin banyak orang yang datang ke rumah dinas Ferdi Sambo. Dikabarkan sebelumnya Brigadir J tewas setelah baku tembak dengan rekan sesama polisi Baradae pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Hardi Susianto mengungkapkan baku tembak di rumah dinas Kadif Propam dipicu pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Ferdi Sambo. Suara letusan itu suaranya itu seperti petasan. Sedangkan pada saat itu kan menjelang Idul Adha. Dan di sini biasanya menjelang tahun baru, Idul Adha dan lain sebagainya, itu
biasanya membunyikan kembang api. Banyak kejanggalan yang muncul dalam kematian Brigadir Yosua pasca aksi baku tembak di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Kabar tersebut menyebutkan terdapat aparat kepolisian yang mengganti alat dekoder CCTV di pos keamanan Komplek Polri Duren 3. Dekoder CCTV tersebut diganti pada Sabtu 9 Juli 2022 atau sehari pasca peristiwa baku tembak. Fakta mengejutkan itu diungkap oleh Ketua RT setempat, Irjen Purnawirawan Seno Sukarto. Ia menambahkan baru mengetahui hal tersebut pada Senin 11 Juli 2022. Akibat dekoder CCTV komplek yang diganti oleh aparat kepolisian, ia tak bisa memutar ulang kejadian beberapa jam setelah kejadian penembakan di rumah Irjen Verdi Sambo. Sehingga ia tak bisa mengetahui jenazah Brigadir Yosua diangkut menggunakan mobil ambulans atau mobil pribadi. Bahkan menurutnya, Satpam yang biasa berjaga di pos juga tak mengetahui soal penggantian dekoder tersebut. Dikutip dari tribunjambi.com Kamis 14 Juli 2022, sementara itu pengamat kepolisian Bambang Ruknito merasa aneh dengan pernyataan yang disampaikan oleh Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan oleh Ramadan tidak masuk akal. Bambang merasa aneh lantaran seorang ajudan berani melecehkan istri bosnya. Apalagi Brigadir Yosua sudah 2 tahun mengawal istri Irjen Verdi Sambo sekaligus menjadi sopirnya. Ia menambahkan tidak adanya saksi di rumah dinas yang menurutnya semakin aneh. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD turut buka suara soal penembakan Brigadir J. Ia mengatakan bahwa penjelasan Polri soal sebab dan akibat setiap rantai permasalahan tak jelas. Menurutnya, kredibilitas Polri dipertaruhkan dalam mengusut kasus ini. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD pada Rabu 13 Juli 2022 di akun Instagram pribadinya. Mahfud MD menilai langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim investigasi yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi sudah tepat. Tanya itu, ia juga mengapresiasi sikap Jenderal Sigit yang turut menggandeng berbagai pihak yang memastikan akan terus mengawal kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan. Kejanggalan yang dimaksud Mahfud MD mulai dari proses hingga penjelasan Polri soal sebab dan akibat kasus. Terlebih kredibilitas Polri dan pemerintah menjadi taruhan dalam kasus ini. Pasalnya selama setahun terakhir, Polri mendapat penilaian positif dari publik berdasarkan hasil dari berbagai lembaga survei. Mahfud MD berpesan kepada Sekretaris Kompolnas Beni J. Mamoto untuk aktif memantau kasus ini. Hal itu dilakukan untuk membantu Polri membuat perkara menjadi terang. Diketahui Brigadir J tewas ditembak rekannya Baradae pada Jumat 8 Juli sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyebut Brigadir J ditembak mati karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo.
Fakta itu diketahui berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Nah, terkait dengan rilis, pada saat itu juga posisinya adalah hari raya. Kasus tewasnya Brigadir J dalam baku tembak di rumah Kadif Propam Polri baru dirilis 2 hari setelah kejadian. Hal ini pun membuat publik penasaran mengapa kasus sebesar ini tak langsung diungkap ke publik. Pihak kepolisian akhirnya buka suara dan mengungkapkan alasannya. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyinggung soal waktu kejadian. Diketahui Brigadir J tewas di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun kasus ini baru diungkap ke publik 2 hari setelahnya atau pada Senin 11 Juli 2022. Ramadan menyebut rilis kasus terkendala Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah yakni pada Sabtu dan Minggu. Namun menurutnya yang terpenting adalah penanganan terhadap kasus tersebut, bukan soal waktu rilisnya. Dikutip dari Kompas.com, Ramadan mengaku pihak kepolisian langsung bergerak cepat seusai penembakan terjadi. Bahkan, polisi juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Lebih lanjut, Ramadan menegaskan bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah membentuk tim gabungan khusus guna mendalami kasus tersebut. Tim yang dibentuk juga melibatkan unsur dari eksternal Polri seperti Komnas HAM dan Kompolnas. Dirinya memastikan bahwa penanganan kasus akan dilakukan secara serius dan transparan. Lamanya pengungkapan kasus ini sebelumnya mendapat sorotan dari pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto. Bambang menilai penanganan Polri atas kasus ini terkesan lambat. Menurutnya, penundaan penjelasan pada publik hanya akan memunculkan asumsi-asumsi liar yang bisa menjadi bumerang bagi Polri sendiri. Seperti diketahui, kasus ini melibatkan 2 ajudan Kadif Propam Polri yakni Brigadir J dan Baradae. Sehari-hari Brigadir J ditugaskan untuk menjadi sopir istri Kadif Propam. Sementara Baradae bertugas menjadi pengawal Kadif Propam Irjen Verdi Sambo itu sendiri. Ramadan menjelaskan saat kejadian Brigadir J masuk ke kamar istri Kadif Propam dan diduga melakukan pelecehan. Selain itu, Brigadir J juga disebut melakukan penodongan senjata. Teriakan itu rupanya didengar oleh Baradae yang merupakan ajudan Kadif Propam. Ia pun bergegas menuju sumber suara dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Naas, pertanyaan itu malah dibalas dengan tembakan oleh Brigadir J. Keduanya lalu terlibat baku tembak berkali-kali hingga akhirnya Brigadir J tewas. Yang jelas pada saat kasus itu terjadi, polisi langsung segera menangani kasus tersebut. Yang berprinsipnya adalah ketika ada kasus terjadi, dengan cepat polisi menangani kasus tersebut. Langsung mendatangi TKP, langsung mengolah TKP, dan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur. Nah, terkait dengan rilis, pada saat itu juga posisinya adalah hari raya, ya kan? Tapi yang terpenting adalah penanganan terhadap kasus tersebut. Nah, itu yang paling penting. Cepat dalam penanganan kasus tersebut. Itu katanya kan menembak duluan anak kita, masa nggak kena? Pihak keluarga masih belum mempercayai sepenuhnya penjelasan polisi terkait penyebab tewasnya Brigadir J. Dari keterangan polisi, Brigadir J disebut melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Polri. Namun keluarga meyakini Brigadir J tidak mungkin berbuat lancang kepada istri atasannya. Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, masih belum mempercayai penjelasan dari polisi soal tewasnya sang anak. Samuel meyakini bahwa anaknya tidak mungkin masuk ke kamar pribadi istri Jenderal Bintang 2. Apalagi sampai nekat melakukan pelecehan. Meski tak percaya hal itu, Samuel seolah pasrah dengan penjelasan dari polisi. Ia pun tak dapat berbuat banyak selain berharap kematian anaknya diproses secara hukum.
Dikutip dari tribunjambi.com, pengusutan kasus juga harus dilakukan secara adil dan transparan. Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan kronologi tewasnya Brigadir J. Peristiwa itu terjadi di rumah Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli kemarin. Ramadan menyebut kejadian diawali oleh jeritan istri Kadif Propam. Kala itu, Brigadir J masuk ke kamar pribadi istri Kadif Propam dan diduga melakukan pelecehan. Selain itu, Brigadir J juga disebut melakukan penodongan senjata. Teriakan itu rupanya didengar oleh Baradae yang merupakan ajudan Kadif Propam. Ia pun bergegas menuju sumber suara dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Naas, pertanyaan itu malah dibalas dengan tembakan oleh Brigadir J. Keduanya lalu terlibat baku tembak berkali-kali hingga akhirnya Brigadir J tewas. Tanyakan sama anak kita almarhum, ada apa bang? Katanya si Berada ini mendengar jeritan si Ibu Putri. Jadi anak saya katanya langsung membabi buta menembak. Duluan nembak. Itulah kutipan utama bagi saya, kejanggalan. Ya. Saya ini orang awam, tapi dari cara cerita itu, loh janggal nih. Jadi gue bilang, maaf Pak Jenderal, mohon izin. Anak saya yang duluan nembak. Ya. Yang memberikan keterangan lebih lanjut disuruhnya lah penyidik Polres Jakarta Selatan. Kronologisnya begini. Terdapat perbedaan pernyataan terkait kamera CCTV di rumah dinas Kadif Propam Polri. Perbedaan tersebut berkaitan dengan peristiwa baku tembak antara Baradae dan Brigadir J di rumah tersebut. Peristiwa baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo itu terjadi pada Jumat 8 Juli 2022. Polisi menyebut kamera CCTV di rumah dinas Verdi Sambo dalam kondisi mati sejak 2 pekan lalu, sehingga detik-detik kejadian baku tembak tidak dapat terekam. Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto pada Selasa 12 Juli 2022. Budi belum bisa memastikan jumlah kamera CCTV yang dipasang di rumah dinas tersebut. Sementara ayah Brigadir J, korban tewas dalam baku tembak, menyampaikan pernyataan yang berbeda. Samuel Huta Barat mengatakan seorang polisi berpangkat kombes yang mendatangi rumahnya menyebutkan bahwa ada kamera CCTV namun tidak di kamar. Ayah Brigadir J menegaskan agar pihak kepolisian segera mengungkap CCTV yang ada di rumah Irjen Verdi. Samuel berharap kasus yang menimpa anaknya diselidiki secara adil dan transparan. Sebelum diserahkan ke pihak keluarga, jenazah Brigadir J terlebih dahulu dilakukan autopsi oleh pihak kepolisian. Hal itu mendapat sorotan pengamat dan dirasa memiliki keanehan. Keanehan ini diungkit oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menyoroti statement keluarga yang menemukan luka sayatan di bibir, hidung, hingga ada 2 jari Brigadir J yang terluka. Sugeng juga mempertanyakan mengapa otopsi dilakukan terhadap Brigadir J. Padahal menurut penjelasan Polri, Brigadir J adalah pelaku bukan korban. Ia menjelaskan bahwa pada umumnya otopsi dilakukan untuk seorang korban kejahatan bukan pelaku. Sebagai informasi, Brigadir J disebut oleh pihak kepolisian sempat melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Lantaran Putri berteriak, aksi tersebut akhirnya diketahui oleh Baradae yang kala itu berada di lantai 2. Dikatakan pihak kepolisian, Brigadir J yang panik langsung menembak Baradae. Akhirnya Baradae langsung melakukan perlawanan hingga terjadi insiden penembakan dan menewaskan Brigadir J. Insiden tersebut diketahui terjadi di rumah singgah Irjen Sambo di Jakarta pada Jumat 8 Juli 2022. Pada saat kejadian, Irjen Sambo diketahui sedang tidak berada di TKP.
Publik sempat dibuat bingung soal kronologi penembakan oleh Baradae hingga menewaskan Brigadir J. Mulanya pihak kepolisian menyebut bahwa penembakan dilakukan di depan rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo. Namun tak berselang lama kepolisian menyebut bahwa penembakan dilakukan lantaran Brigadir J melakukan pelecehan seksual kepada istri Irjen Verdi. Kronologi kejadian tersebut diungkap oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Dalam jumpa pers pada Senin 11 Juli 2022, Ramadan mengatakan kejadian maut itu berawal saat Brigadir J masuk ke rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian Baradae yang sedang menjaga rumah dinas itu menegur Brigadir J. Namun Brigadir J malah mengacungkan senjata dan melakukan penembakan. Hal itu lantas membuat Baradae menghindar dan membalas tembakan itu. Aksi saling tembak pun tak bisa terelakkan hingga menewaskan Brigadir J. Tak berselang lama, Ramadan membeberkan kronologi berbeda. Menurut Ramadan, Brigadir J sempat masuk ke kamar Kadif Propam. Saat itu di dalam kamar ada istri Irjen Verdi Sambo yaitu Putri. Kemudian Brigadir J disebutkan melakukan tindakan pelecehan serta menodongkan senjata api ke kepala istri Irjen Verdi. Ramadan menambahkan saat peristiwa itu terjadi, istri Kadif Propam langsung berteriak. Hal ini kemudian membuat Brigadir J panik dan keluar kamar. Baradae yang kala itu berada di lantai atas langsung menuju sumber teriakan. Ia kemudian menanyakan soal teriakan itu kepada Brigadir J dari lantai atas rumah. Selanjutnya Baradae langsung disambut tembakan oleh Brigadir J. Tembakan tersebut langsung dibalas oleh Baradae dan keduanya terlibat baku tembak. Menurut Ramadan, Baradae selamat dan tidak mengalami luka tembak, sedangkan Brigadir J tewas di lokasi. Terkait hal itu, Ramadan menyatakan tidak ada perbedaan penjelasan kronologi dalam perkara itu, melainkan merupakan satu kesatuan. Menurutnya penjelasan soal kronologi kejadian tewasnya Brigadir J di sore hari juga lebih rinci dari penjelasan sebelumnya. Ketua RT di sekitar rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo mengungkap kejanggalan terkait penembakan Brigadir J. Kejanggalan yang dimaksud soal sikap polisi yang tanpa izin mengganti dekoder CCTV di kompleks rumah dinas Polri. Ia menyebut bahwa saat kejadian tak ada mobil ambulans yang melintas di lokasi. Pengakuan ini disampaikan oleh Irjen Pol Purnawirawan Seno Sukarto yang juga Ketua RT setempat. Seno menjelaskan pihak kepolisian tanpa izin mengganti dekoder CCTV kompleks yang berada di pos Satpam. Bahkan menurutnya tak ada laporan yang masuk kepadanya soal penembakan tersebut. Seno bercerita setelah insiden penembakan terjadi, Satpam kompleks mengaku tidak melihat ada mobil ambulans masuk ke TKP untuk mengangkut jenazah Brigadir J. Dikatakannya penggantian dekoder CCTV di kompleks dilakukan oleh pihak kepolisian 1 hari seusai kejadian, yakni Sabtu 9 Juli 2022. Namun Seno sendiri baru mengetahui dekoder CCTV diganti dari laporan Satpam pada Senin 11 Juli. Berdasarkan keterangan Seno, di beberapa titik kompleks perumahan terpasang CCTV yang semuanya berpusat ke pos Satpam. Sebagai informasi, Brigadir J diduga oleh pihak kepolisian sempat melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Seusai melakukan pelecehan, Brigadir J disebut sempat menodong Putri menggunakan pistol. Putri kala itu langsung berteriak hingga terdengar oleh Baradae yang berada di lantai atas. Insiden penembakan pun terjadi hingga menyebabkan Brigadir J meninggal. Kejadian tersebut diketahui terjadi di rumah singgah Irjen Sambo di Jakarta pada Jumat 8 Juli. Pada saat kejadian, Irjen Sambo diketahui sedang tidak berada di tempat kejadian perkara.
Ketua RT lingkungan kediaman Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo, Seno Sukarto membeberkan kesaksian security yang mendengar suara tembakan di rumah Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Tak hanya itu, security mengaku pasca kejadian aksi baku tembak Brigadir J dan Baradae, sejumlah polisi tanpa seragam mendatangi rumah tersebut. Dikutip dari Kompas.com, security Kompleks Perumahan Polri itu membeberkan kejadian dan pasca kejadian kepada Ketua RT Seno Sukarto melalui telepon. Security mengaku sempat mendengar suara letusan di rumah Ferdi Sambo. Sebagaimana aksi baku tembak itu terjadi pada Jumat 8 Juli sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun security mengira suara itu hanya suara petasan. Terlebih saat itu bersamaan sebagian besar umat Islam merayakan momen malam takbir Idul Adha. Diungkapkan Seno, selama ini Kompleks Polri memang sering merayakan momen hari besar dengan membunyikan petasan. Lantas pasca kejadian, security juga membeberkan kesaksian dengan adanya sejumlah polisi yang datang ke rumah Ferdi Sambo, namun polisi yang berdatangan itu tanpa seragam. Saat itu security tidak memeriksa alasan kedatangan mereka. Hal ini lantaran security tersebut mengaku takut dan khawatir salah jika menanyakan hal itu. Selain itu, Seno Sukarto juga kesal terhadap sejumlah polisi yang datang pasca kejadian itu. Dikatakan mereka juga mengganti dekode CCTV kompleks tanpa izin pasca kejadian. CCTV itu terletak di pos kompleks. Seno memastikan sebelum kedatangan mereka, sejumlah kamera CCTV yang berada di Kompleks Polri aktif dan tidak rusak. Sejumlah kamera CCTV mengarah ke jalan perumahan. Diketahui Seno sendiri merupakan pensiunan polisi. Ia seorang Mayor Jenderal Purnawirawan bintang 2 polisi. Suaranya itu seperti petasan. Ketua RT Komplek Polri Duren 3 Seno Sukarto mengungkapkan beberapa kejanggalan di hari baku tembak terjadi di rumah dinas Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Diketahui insiden baku tembak tersebut telah menewaskan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Seno mengungkapkan terdengar suara letusan hingga rumah Ferdi Sambo yang mendadak ramai. Jarak antara rumah dinas Ferdi Sambo dan Seno diperkirakan sekira 300 meter. Seno mengira suara letusan tersebut berasal dari petasan lantaran warga biasa menyalakan petasan saat hari raya. Insiden baku tembak itu memang terjadi menjelang hari raya Idul Adha. Tak hanya Seno, beberapa warga juga mengira suara letusan itu berasal dari petasan. Ia juga sempat bertanya kepada satpam yang bertugas di hari terjadinya peristiwa penembakan. Pasca suara letusan, satpam yang berada di pos jaga melihat banyak orang yang diduga anggota polisi berdatangan ke rumah dinas Kadif Propam. Lebih lanjut, satpam sempat bertanya tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi. Namun, orang-orang yang berada di rumah dinas Ferdi menyebut tak terjadi apapun. Meski begitu, semakin lama semakin banyak orang yang datang ke rumah dinas Ferdi Sambo. Dikabarkan sebelumnya Brigadir J tewas setelah baku tembak dengan rekan sesama polisi Baradae pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Hardi Susianto mengungkapkan baku tembak di rumah dinas Kadif Propam dipicu pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Ferdi Sambo. Suara letusan itu suaranya itu seperti petasan. Sedangkan pada saat itu kan menjelang Idul Adha. Dan di sini biasanya menjelang tahun baru, Idul Adha dan sebagainya itu
biasanya membunyikan kembang api. Banyak kejanggalan yang muncul dalam kematian Brigadir Yosua pasca aksi baku tembak di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Kabar tersebut menyebutkan terdapat aparat kepolisian yang mengganti alat dekoder CCTV di pos keamanan Komplek Polri Duren 3. Dekoder CCTV tersebut diganti pada Sabtu 9 Juli 2022 atau sehari pasca peristiwa baku tembak. Fakta mengejutkan itu diungkap oleh Ketua RT setempat, Irjen Purnawirawan Seno Sukarto. Ia menambahkan baru mengetahui hal tersebut pada Senin 11 Juli 2022. Akibat dekoder CCTV komplek yang diganti oleh aparat kepolisian, ia tak bisa memutar ulang kejadian beberapa jam setelah kejadian penembakan di rumah Irjen Verdi Sambo. Sehingga ia tak bisa mengetahui jenazah Brigadir Yosua diangkut menggunakan mobil ambulans atau mobil pribadi. Bahkan menurutnya, Satpam yang biasa berjaga di pos juga tak mengetahui soal penggantian dekoder tersebut. Dikutip dari tribunjambi.com Kamis 14 Juli 2022, sementara itu pengamat kepolisian Bambang Rukmito merasa aneh dengan pernyataan yang disampaikan oleh Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan oleh Ramadan tidak masuk akal. Bambang merasa aneh lantaran seorang ajudan berani melecehkan istri bosnya. Apalagi Brigadir Yosua sudah 2 tahun mengawal istri Irjen Verdi Sambo sekaligus menjadi sopirnya. Ia menambahkan tidak adanya saksi di rumah dinas yang menurutnya semakin aneh. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD turut buka suara soal penembakan Brigadir J. Ia mengatakan bahwa penjelasan Polri soal sebab dan akibat setiap rantai permasalahan tak jelas. Menurutnya, kredibilitas Polri dipertaruhkan dalam mengusut kasus ini. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD pada Rabu 13 Juli 2022 di akun Instagram pribadinya. Mahfud MD menilai langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim investigasi yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi sudah tepat. Tanya itu, ia juga mengapresiasi sikap Jenderal Sigit yang turut menggandeng berbagai pihak yang memastikan akan terus mengawal kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan. Kejanggalan yang dimaksud Mahfud MD mulai dari proses hingga penjelasan Polri soal sebab dan akibat kasus. Terlebih kredibilitas Polri dan pemerintah menjadi taruhan dalam kasus ini. Pasalnya selama setahun terakhir, Polri mendapat penilaian positif dari publik berdasarkan hasil dari berbagai lembaga survei. Mahfud MD berpesan kepada Sekretaris Kompolnas Beni J. Mamoto untuk aktif memantau kasus ini. Hal itu dilakukan untuk membantu Polri membuat perkara menjadi terang. Diketahui Brigadir J tewas ditembak rekannya Baradae pada Jumat 8 Juli sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyebut Brigadir J ditembak mati karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo.
Fakta itu diketahui berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Nah, terkait dengan rilis, pada saat itu juga posisinya adalah hari raya. Kasus tewasnya Brigadir J dalam baku tembak di rumah Kadif Propam Polri baru dirilis 2 hari setelah kejadian. Hal ini pun membuat publik penasaran mengapa kasus sebesar ini tak langsung diungkap ke publik. Pihak kepolisian akhirnya buka suara dan mengungkapkan alasannya. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyinggung soal waktu kejadian. Diketahui Brigadir J tewas di rumah Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun kasus ini baru diungkap ke publik 2 hari setelahnya atau pada Senin 11 Juli 2022. Ramadan menyebut rilis kasus terkendala Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, yakni pada Sabtu dan Minggu. Namun menurutnya yang terpenting adalah penanganan terhadap kasus tersebut, bukan soal waktu rilisnya. Dikutip dari Kompas.com, Ramadan mengaku pihak kepolisian langsung bergerak cepat seusai penembakan terjadi. Bahkan polisi juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Lebih lanjut, Ramadan menegaskan bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah membentuk tim gabungan khusus guna mendalami kasus tersebut. Tim yang dibentuk juga melibatkan unsur dari eksternal Polri seperti Komnas HAM dan Kompolnas. Dirinya memastikan bahwa penanganan kasus akan dilakukan secara serius dan transparan. Lamanya pengungkapan kasus ini sebelumnya mendapat sorotan dari pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto. Bambang menilai penanganan Polri atas kasus ini terkesan lambat. Menurutnya, penundaan penjelasan pada publik hanya akan memunculkan asumsi-asumsi liar yang bisa menjadi bumerang bagi Polri sendiri. Seperti diketahui, kasus ini melibatkan 2 ajudan Kadif Propam Polri, yakni Brigadir J dan Baradae. Sehari-hari, Brigadir J ditugaskan untuk menjadi sopir istri Kadif Propam. Sementara Baradae bertugas menjadi pengawal Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo itu sendiri. Ramadan menjelaskan saat kejadian, Brigadir J masuk ke kamar istri Kadif Propam dan diduga melakukan pelecehan. Selain itu, Brigadir J juga disebut melakukan penodongan senjata. Teriakan itu rupanya didengar oleh Baradae yang merupakan ajudan Kadif Propam. Ia pun bergegas menuju sumber suara dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Naas, pertanyaan itu malah dibalas dengan tembakan oleh Brigadir J. Keduanya lalu terlibat baku tembak berkali-kali hingga akhirnya Brigadir J tewas. Yang jelas pada saat kasus itu terjadi, polisi langsung segera menangani kasus tersebut. Yang berprinsipnya adalah ketika ada kasus terjadi, dengan cepat polisi menangani kasus tersebut. Langsung mendatangi TKP, langsung mengolah TKP, dan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur. Nah, terkait dengan rilis, pada saat itu juga posisinya adalah hari raya, ya kan? Tapi yang terpenting adalah penanganan terhadap kasus tersebut. Nah, itu yang paling penting. Cepat dalam penanganan kasus tersebut. Itu katanya kan menembak duluan anak kita, masa nggak kena? Pihak keluarga masih belum mempercayai sepenuhnya penjelasan polisi terkait penyebab tewasnya Brigadir J. Dari keterangan polisi, Brigadir J disebut melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Polri. Namun keluarga meyakini Brigadir J tidak mungkin berbuat lancang kepada istri atasannya. Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, masih belum mempercayai penjelasan dari polisi soal tewasnya sang anak. Samuel meyakini bahwa anaknya tidak mungkin masuk ke kamar pribadi istri Jenderal Bintang 2. Apalagi sampai nekat melakukan pelecehan. Meski tak percaya hal itu, Samuel seolah pasrah dengan penjelasan dari polisi. Ia pun tak dapat berbuat banyak selain berharap kematian anaknya diproses secara hukum.
Dikutip dari Tribun Jambi.com, pengusutan kasus juga harus dilakukan secara adil dan transparan. Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan kronologi tewasnya Brigadir J. Peristiwa itu terjadi di rumah Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli kemarin. Ramadan menyebut kejadian diawali oleh jeritan istri Kadif Propam. Kala itu, Brigadir J masuk ke kamar pribadi istri Kadif Propam dan diduga melakukan pelecehan. Selain itu, Brigadir J juga disebut melakukan penodongan senjata. Teriakan itu rupanya didengar oleh Baradae yang merupakan ajudan Kadif Propam. Ia pun bergegas menuju sumber suara dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Naas, pertanyaan itu malah dibalas dengan tembakan oleh Brigadir J. Keduanya lalu terlibat baku tembak berkali-kali hingga akhirnya Brigadir J tewas. Tanyakan sama anak kita almarhum, ada apa bang? Katanya si Berada ini mendengar jeritan si Ibu Putri. Jadi anak saya katanya langsung membabi buta menembak. Bapak duluan nembak? Duluan nembak. Itulah kutipan utama bagi saya, kejanggalan. Ya. Saya ini orang awam, tapi dari cara cerita itu, loh janggal nih. Jadi gue bilang, maaf Pak Jenderal, mohon izin. Anak saya yang duluan nembak. Ya. Yang memberikan keterangan lebih lanjut disuruhnya lah penyidik Polres Jakarta Selatan. Kronologisnya begini. Terdapat perbedaan pernyataan terkait kamera CCTV di rumah dinas Kadif Propam Polri. Perbedaan tersebut berkaitan dengan peristiwa baku tembak antara Baradae dan Brigadir J di rumah tersebut. Peristiwa baku tembak di rumah Irjen Ferdi Sambo itu terjadi pada Jumat 8 Juli 2022. Polisi menyebut kamera CCTV di rumah dinas Ferdi Sambo dalam kondisi mati sejak 2 pekan lalu, sehingga detik-detik kejadian baku tembak tidak dapat terekam. Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto pada Selasa 12 Juli 2022. Budi belum bisa memastikan jumlah kamera CCTV yang dipasang di rumah dinas tersebut. Sementara ayah Brigadir J, korban tewas dalam baku tembak, menyampaikan pernyataan yang berbeda. Samuel Huta Barat mengatakan seorang polisi berpangkat kombes yang mendatangi rumahnya menyebutkan bahwa ada kamera CCTV namun tidak di kamar. Ayah Brigadir J menegaskan agar pihak kepolisian segera mengungkap CCTV yang ada di rumah Irjen Ferdi. Samuel berharap kasus yang menimpa anaknya diselidiki secara adil dan transparan. Sebelum diserahkan ke pihak keluarga, jenazah Brigadir J terlebih dahulu dilakukan autopsi oleh pihak kepolisian. Hal itu mendapat sorotan pengamat dan dirasa memiliki keanehan. Keanehan ini diungkit oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menyoroti statement keluarga yang menemukan luka sayatan di bibir, hidung, hingga ada 2 jari Brigadir J yang terluka. Sugeng juga mempertanyakan mengapa otopsi dilakukan terhadap Brigadir J. Padahal menurut penjelasan Polri, Brigadir J adalah pelaku bukan korban. Ia menjelaskan bahwa pada umumnya otopsi dilakukan untuk seorang korban kejahatan bukan pelaku. Sebagai informasi, Brigadir J disebut oleh pihak kepolisian sempat melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Lantaran Putri berteriak, aksi tersebut akhirnya diketahui oleh Baradae yang kala itu berada di lantai 2. Dikatakan pihak kepolisian, Brigadir J yang panik langsung menembak Baradae. Akhirnya Baradae langsung melakukan perlawanan hingga terjadi insiden penembakan dan menewaskan Brigadir J. Insiden tersebut diketahui terjadi di rumah singgah Irjen Sambo di Jakarta pada Jumat 8 Juli 2022. Pada saat kejadian, Irjen Sambo diketahui sedang tidak berada di TKP.
sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Dalam jumpa pers pada Senin 11 Juli 2022, Ramadan mengatakan kejadian maut itu berawal saat Brigadir J masuk ke rumah dinas Ferdi Sambo. Kemudian Baradae yang sedang menjaga rumah dinas itu menegur Brigadir J. Namun Brigadir J malah mengacungkan senjata dan melakukan penembakan. Hal itu lantas membuat Baradae menghindar dan membalas tembakan itu. Aksi saling tembak pun tak bisa terelakkan hingga menewaskan Brigadir J. Tak berselang lama, Ramadan membeberkan kronologi berbeda. Menurut Ramadan, Brigadir J sempat masuk ke kamar Kadif Propam. Saat itu di dalam kamar ada istri Irjen Ferdi Sambo yaitu Putri. Kemudian Brigadir J disebutkan melakukan tindakan pelecehan serta menodongkan senjata api ke kepala istri Irjen Ferdi. Ramadan menambahkan saat peristiwa itu terjadi, istri Kadif Propam langsung berteriak. Hal ini kemudian membuat Brigadir J panik dan keluar kamar. Baradae yang kala itu berada di lantai atas langsung menuju sumber teriakan. Ia kemudian menanyakan soal teriakan itu kepada Brigadir J dari lantai atas rumah. Selanjutnya Baradae langsung disambut tembakan oleh Brigadir J. Tembakan tersebut langsung dibalas oleh Baradae dan keduanya terlibat baku tembak. Menurut Ramadan, Baradae selamat dan tidak mengalami luka tembak, sedangkan Brigadir J tewas di lokasi. Terkait hal itu, Ramadan menyatakan tidak ada perbedaan penjelasan kronologi dalam perkara itu, melainkan merupakan satu kesatuan. Menurutnya penjelasan soal kronologi kejadian tewasnya Brigadir J di sore hari juga lebih rinci dari penjelasan sebelumnya. Ketua RT di sekitar rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdi Sambo mengungkap kejanggalan terkait penembakan Brigadir J. Kejanggalan yang dimaksud soal sikap polisi yang tanpa izin mengganti dekoder CCTV di kompleks rumah dinas Polri. Ia menyebut bahwa saat kejadian tak ada mobil ambulans yang melintas di lokasi. Pengakuan ini disampaikan oleh Irjen Pol Purnawirawan Seno Sukarto yang juga Ketua RT setempat. Seno menjelaskan pihak kepolisian tanpa izin mengganti dekoder CCTV kompleks yang berada di pos Satpam. Bahkan menurutnya tak ada laporan yang masuk kepadanya soal penembakan tersebut. Seno bercerita setelah insiden penembakan terjadi, Satpam kompleks mengaku tidak melihat ada mobil ambulans masuk ke TKP untuk mengangkut jenazah Brigadir J. Dikatakannya penggantian dekoder CCTV di kompleks dilakukan oleh pihak kepolisian 1 hari seusai kejadian, yakni Sabtu 9 Juli 2022. Namun Seno sendiri baru mengetahui dekoder CCTV diganti dari laporan Satpam pada Senin 11 Juli. Berdasarkan keterangan Seno, di beberapa titik kompleks perumahan terpasang CCTV yang semuanya berpusat ke pos Satpam. Sebagai informasi, Brigadir J diduga oleh pihak kepolisian sempat melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Seusai melakukan pelecehan, Brigadir J disebut sempat menodong Putri menggunakan pistol. Putri kala itu langsung berteriak hingga terdengar oleh Baradae yang berada di lantai atas. Insiden penembakan pun terjadi hingga menyebabkan Brigadir J meninggal. Kejadian tersebut diketahui terjadi di rumah singgah Irjen Sambo di Jakarta pada Jumat 8 Juli. Pada saat kejadian, Irjen Sambo diketahui sedang tidak berada di tempat kejadian perkara.
Ketua RT Lingkungan Kediaman Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo, Seno Sukarto membeberkan kesaksian security yang mendengar suara tembakan di rumah Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Tak hanya itu, security mengaku pasca kejadian aksi baku tembak Brigadir J dan Baradae, sejumlah polisi tanpa seragam mendatangi rumah tersebut. Dikutip dari Kompas.com, security Kompleks Perumahan Polri itu membeberkan kejadian dan pasca kejadian kepada Ketua RT Seno Sukarto melalui telepon. Security mengaku sempat mendengar suara letusan di rumah Ferdi Sambo. Sebagaimana aksi baku tembak itu terjadi pada Jumat 8 Juli sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun security mengira suara itu hanya suara petasan. Terlebih saat itu bersamaan sebagian besar umat Islam merayakan momen malam takbir Idul Adha. Diungkapkan Seno, selama ini Kompleks Polri memang sering merayakan momen hari besar dengan membunyikan petasan. Lantas pasca kejadian, security juga membeberkan kesaksian dengan adanya sejumlah polisi yang datang ke rumah Ferdi Sambo, namun polisi yang berdatangan itu tanpa seragam. Saat itu security tidak memeriksa alasan kedatangan mereka. Hal ini lantaran security tersebut mengaku takut dan khawatir salah jika menanyakan hal itu. Selain itu, Seno Sukarto juga kesal terhadap sejumlah polisi yang datang pasca kejadian itu. Dikatakan mereka juga mengganti dekoder CCTV kompleks tanpa izin pasca kejadian. CCTV itu terletak di pos kompleks. Seno memastikan sebelum kedatangan mereka, sejumlah kamera CCTV yang berada di Kompleks Polri aktif dan tidak rusak. Sejumlah kamera CCTV mengarah ke jalan perumahan. Diketahui Seno sendiri merupakan pensiunan polisi. Ia seorang Mayor Jenderal Purnawirawan bintang 2 polisi. Suaranya itu seperti petasan. Ketua RT Komplek Polri Duren 3 Seno Sukarto mengungkapkan beberapa kejanggalan di hari baku tembak terjadi di rumah dinas Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Diketahui insiden baku tembak tersebut telah menewaskan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Seno mengungkapkan terdengar suara letusan hingga rumah Ferdi Sambo yang mendadak ramai. Jarak antara rumah dinas Ferdi Sambo dan Seno diperkirakan sekira 300 meter. Seno mengira suara letusan tersebut berasal dari petasan lantaran warga biasa menyalakan petasan saat hari raya. Insiden baku tembak itu memang terjadi menjelang hari raya Idul Adha. Tak hanya Seno, beberapa warga juga mengira suara letusan itu berasal dari petasan. Ia juga sempat bertanya kepada satpam yang bertugas di hari terjadinya peristiwa penembakan. Pasca suara letusan, satpam yang berada di pos jaga melihat banyak orang yang diduga anggota polisi berdatangan ke rumah dinas Kadif Propam. Lebih lanjut, satpam sempat bertanya tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi. Namun, orang-orang yang berada di rumah dinas Ferdi menyebut tak terjadi apapun. Meski begitu, semakin lama semakin banyak orang yang datang ke rumah dinas Ferdi Sambo. Dikabarkan sebelumnya Brigadir J tewas setelah baku tembak dengan rekan sesama polisi Baradae pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Hardi Susianto mengungkapkan baku tembak di rumah dinas Kadif Propam dipicu pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Ferdi Sambo. Suara letusan itu suaranya itu seperti petasan. Sedangkan pada saat itu kan menjelang Idul Adha. Dan di sini biasanya menjelang tahun baru, Idul Adha dan lain sebagainya, itu
biasanya membunyikan kembang api. Banyak kejanggalan yang muncul dalam kematian Brigadir Yosua pasca aksi baku tembak di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Kabar tersebut menyebutkan terdapat aparat kepolisian yang mengganti alat dekoder CCTV di pos keamanan Komplek Polri Duren 3. Dekoder CCTV tersebut diganti pada Sabtu 9 Juli 2022 atau sehari pasca peristiwa baku tembak. Fakta mengejutkan itu diungkap oleh Ketua RT setempat, Irjen Purnawirawan Seno Sukarto. Ia menambahkan baru mengetahui hal tersebut pada Senin 11 Juli 2022. Akibat dekoder CCTV komplek yang diganti oleh aparat kepolisian, ia tak bisa memutar ulang kejadian beberapa jam setelah kejadian penembakan di rumah Irjen Verdi Sambo. Sehingga ia tak bisa mengetahui jenazah Brigadir Yosua diangkut menggunakan mobil ambulans atau mobil pribadi. Bahkan menurutnya, satpam yang biasa berjaga di pos juga tak mengetahui soal penggantian dekoder tersebut. Dikutip dari tribunjambi.com Kamis 14 Juli 2022, sementara itu pengamat kepolisian Bambang Rukmito merasa aneh dengan pernyataan yang disampaikan oleh Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan oleh Ramadan tidak masuk akal. Bambang merasa aneh lantaran seorang ajudan berani melecehkan istri bosnya. Apalagi Brigadir Yosua sudah 2 tahun mengawal istri Irjen Verdi Sambo sekaligus menjadi sopirnya. Ia menambahkan tidak adanya saksi di rumah dinas yang menurutnya semakin aneh. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD turut buka suara soal penembakan Brigadir J. Ia mengatakan bahwa penjelasan Polri soal sebab dan akibat setiap rantai permasalahan tak jelas. Menurutnya, kredibilitas Polri dipertaruhkan dalam mengusut kasus ini. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD pada Rabu 13 Juli 2022 di akun Instagram pribadinya. Mahfud MD menilai langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim investigasi yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi sudah tepat. Tanya itu, ia juga mengapresiasi sikap Jenderal Sigit yang turut menggandeng berbagai pihak yang memastikan akan terus mengawal kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan. Kejanggalan yang dimaksud Mahfud MD mulai dari proses hingga penjelasan Polri soal sebab dan akibat kasus. Terlebih kredibilitas Polri dan pemerintah menjadi taruhan dalam kasus ini. Pasalnya selama setahun terakhir, Polri mendapat penilaian positif dari publik berdasarkan hasil dari berbagai lembaga survei. Mahfud MD berpesan kepada Sekretaris Kompolnas Beni J. Mamoto untuk aktif memantau kasus ini. Hal itu dilakukan untuk membantu Polri membuat perkara menjadi terang. Diketahui Brigadir J tewas ditembak rekannya Baradae pada Jumat 8 Juli sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyebut Brigadir J ditembak mati karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Fakta itu diketahui berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi.
terkait dengan rilis pada saat itu juga posisinya adalah hari raya. Kasus tewasnya Brigadir J dalam baku tembak di rumah Kadif Propam Polri baru dirilis 2 hari setelah kejadian. Hal ini pun membuat publik penasaran mengapa kasus sebesar ini tak langsung diungkap ke publik. Pihak kepolisian akhirnya buka suara dan mengungkapkan alasannya. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyinggung soal waktu kejadian. Diketahui Brigadir J tewas di rumah Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun, kasus ini baru diungkap ke publik 2 hari setelahnya atau pada Senin 11 Juli 2022. Ramadan menyebut rilis kasus terkendala Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, yakni pada Sabtu dan Minggu. Namun menurutnya yang terpenting adalah penanganan terhadap kasus tersebut, bukan soal waktu rilisnya. Dikutip dari Kompas.com, Ramadan mengaku pihak kepolisian langsung bergerak cepat seusai penembakan terjadi. Bahkan, polisi juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Lebih lanjut, Ramadan menegaskan bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah membentuk tim gabungan khusus guna mendalami kasus tersebut. Tim yang dibentuk juga melibatkan unsur dari eksternal Polri seperti Komnas HAM dan Kompolnas. Dirinya memastikan bahwa penanganan kasus akan dilakukan secara serius dan transparan. Lamanya pengungkapan kasus ini sebelumnya mendapat sorotan dari pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto. Bambang menilai penanganan Polri atas kasus ini terkesan lambat. Menurutnya, penundaan penjelasan pada publik hanya akan memunculkan asumsi-asumsi liar yang bisa menjadi bumerang bagi Polri sendiri. Seperti diketahui, kasus ini melibatkan 2 ajudan Kadif Propam Polri, yakni Brigadir J dan Baradae. Sehari-hari, Brigadir J ditugaskan untuk menjadi sopir istri Kadif Propam. Sementara Baradae bertugas menjadi pengawal Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo itu sendiri. Ramadan menjelaskan saat kejadian, Brigadir J masuk ke kamar istri Kadif Propam dan diduga melakukan pelecehan. Selain itu, Brigadir J juga disebut melakukan penodongan senjata. Teriakan itu rupanya didengar oleh Baradae yang merupakan ajudan Kadif Propam. Ia pun bergegas menuju sumber suara dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Naas, pertanyaan itu malah dibalas dengan tembakan oleh Brigadir J. Keduanya lalu terlibat baku tembak berkali-kali hingga akhirnya Brigadir J tewas. Yang jelas pada saat kasus itu terjadi, polisi langsung segera menangani kasus tersebut. Yang berprinsipnya adalah ketika ada kasus terjadi, dengan cepat polisi menangani kasus tersebut. Langsung mendatangi TKP, langsung mengolah TKP, dan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur. Nah, terkait dengan rilis, pada saat itu juga posisinya adalah hari raya, ya kan? Tapi yang terpenting adalah penanganan terhadap kasus tersebut. Nah, itu yang paling penting. Cepat dalam penanganan kasus tersebut. Itu katanya kan menembak duluan anak kita, masa nggak kena? Pihak keluarga masih belum mempercayai sepenuhnya penjelasan polisi terkait penyebab tewasnya Brigadir J. Dari keterangan polisi, Brigadir J disebut melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Polri. Namun keluarga meyakini Brigadir J tidak mungkin berbuat lancang kepada istri atasannya. Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, masih belum mempercayai penjelasan dari polisi soal tewasnya sang anak. Samuel meyakini bahwa anaknya tidak mungkin masuk ke kamar pribadi istri Jenderal Bintang 2. Apalagi sampai nekat melakukan pelecehan. Meski tak percaya hal itu, Samuel seolah pasrah dengan penjelasan dari polisi. Ia pun tak dapat berbuat banyak selain berharap kematian anaknya diproses secara hukum. Dikutip dari tribunjambi.com, pengusutan kasus juga harus dilakukan secara adil dan transparan. Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan kronologi tewasnya Brigadir J. Peristiwa itu terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli kemarin. Ramadan menyebut kejadian diawali oleh jeritan istri Kadif Propam. Kala itu, Brigadir J masuk ke kamar pribadi istri Kadif Propam dan diduga melakukan pelecehan. Selain itu, Brigadir J juga disebut melakukan penodongan senjata. Teriakan itu rupanya didengar oleh Baradae yang merupakan ajudan Kadif Propam. Ia pun bergegas menuju sumber suara dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Naas, pertanyaan itu malah dibalas dengan tembakan oleh Brigadir J. Keduanya lalu terlibat baku tembak berkali-kali hingga akhirnya Brigadir J tewas. Tanyakan sama anak kita almarhum, ada apa bang?
katanya si Berada ini mendengar jeritan si Ibu Putri. Jadi anak saya katanya langsung membabi buta menembak. Bapak duluan nembak. Duluan nembak. Itulah kutipan utama bagi saya, kejanggalan. Iya. Saya ini orang awam, tapi dari cara cerita itu, loh janggal nih. Jadi gue bilang, maaf Pak Jenderal, mohon izin. Anak saya yang duluan nembak. Iya. Yang memberikan keterangan lebih lanjut disuruhnya lah penyidik Polres Jakarta Selatan. Kronologisnya begini. Terdapat perbedaan pernyataan terkait kamera CCTV di rumah dinas Kadif Propam Polri. Perbedaan tersebut berkaitan dengan peristiwa baku tembak antara Baradae dan Brigadir J di rumah tersebut. Peristiwa baku tembak di rumah Irjen Ferdi Sambo itu terjadi pada Jumat 8 Juli 2022. Polisi menyebut kamera CCTV di rumah dinas Ferdi Sambo dalam kondisi mati sejak 2 pekan lalu, sehingga detik-detik kejadian baku tembak tidak dapat terekam. Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto pada Selasa 12 Juli 2022. Budi belum bisa memastikan jumlah kamera CCTV yang dipasang di rumah dinas tersebut. Sementara ayah Brigadir J, korban tewas dalam baku tembak, menyampaikan pernyataan yang berbeda. Samuel Huta Barat mengatakan seorang polisi berpangkat kombes yang mendatangi rumahnya menyebutkan bahwa ada kamera CCTV namun tidak di kamar. Ayah Brigadir J menegaskan agar pihak kepolisian segera mengungkap CCTV yang ada di rumah Irjen Ferdi. Samuel berharap kasus yang menimpa anaknya diselidiki secara adil dan transparan. Sebelum diserahkan ke pihak keluarga, jenazah Brigadir J terlebih dahulu dilakukan autopsi oleh pihak kepolisian. Hal itu mendapat sorotan pengamat dan dirasa memiliki keanehan. Keanehan ini diungkit oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menyoroti statement keluarga yang menemukan luka sayatan di bibir, hidung, hingga ada 2 jari Brigadir J yang terluka. Sugeng juga mempertanyakan mengapa otopsi dilakukan terhadap Brigadir J. Padahal menurut penjelasan Polri, Brigadir J adalah pelaku bukan korban. Ia menjelaskan bahwa pada umumnya otopsi dilakukan untuk seorang korban kejahatan bukan pelaku. Sebagai informasi, Brigadir J disebut oleh pihak kepolisian sempat melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Lantaran Putri berteriak, aksi tersebut akhirnya diketahui oleh Baradae yang kala itu berada di lantai 2. Dikatakan pihak kepolisian, Brigadir J yang panik langsung menembak Baradae. Akhirnya Baradae langsung melakukan perlawanan hingga terjadi insiden penembakan dan menewaskan Brigadir J. Insiden tersebut diketahui terjadi di rumah singgah Irjen Sambo di Jakarta pada Jumat 8 Juli 2022. Pada saat kejadian, Irjen Sambo diketahui sedang tidak berada di TKP. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.